Halo Tech Enthusiasts, welcome to the very first episode of Beyond Bytes. Di sini kita akan berbincang menyelami topik seputar teknologi yang nggak sekedar di permukaan. Exploring the bytes and bits of our tech world, this is Beyond Bytes, let's dive in. I'm Hilmi and I'm thrilled you're here to kick off this journey with me as we geek out on all things technology and beyond. Di episode ini kita mengangkat topik seputar artificial intelligence technology atau kecerdasan buatan that's not just reshaping industries but also becoming a part of our daily life, disadari atau tidak. Generasi kita telah melahirkan intelligence agents that can reason, learn, and act. Dari sisi sosial, gebrakan teknologi ini merevolusi cara kerja kita dan banyak memberi kemudahan. But it also brings up many ethical questions. So what? It's a complex world we are navigating, and we are here to explore it bareng narasumber kita di sini, a trailblazer in the field of AI. Sosok yang telah berkecimpung di dunia teknologi nearly all his professional years, selama kurang lebih 2 dekade through various different roles, a lead consultant in AI Business Institute, that also shaping the computer vision industry in Indonesia through NotFlux as the chief of AI and business. Di luar itu juga aktif sebagai pengajar di Swiss German University and Central Queensland University Jakarta. Pernah berkarir di Perancis sebagai Systems Architect developing machine vision instrumentation. Uniquely sempat lama berkarir juga di aviation industry. Di Indonesia dan di Singapura mengisi CEO, CTO, COO roles, banyak banget. Had a PhD in instrumentation, imaging, and machine learning from the Dijon University, Perancis. Dan master degree in computer vision and robotics and bachelor academic background in computer science from various universities in Europe. Well, pasti a pure blood in the digital technology world, dan belum lama ini juga ngerilis buku AI Startup Strategy, Mas Adi Gunawan Hendra. Mas Adi Guna, how are you? I'm great, Mbak Hilmi, thank you. Thank you banget nih, udah berkenan sharing di Beyond Bytes podcast ini. Thank you. Kita, Nice to be here. ya super. Bahas AI nih ya Mas ya. Kan disebut-sebut kita ini udah memasuki 2 gelombang AI disruption. Yeah. Disebut-sebutnya gitu ya Mas ya. First wave ini waktu era bisa dibilang discriminative AI. Yeah. Yang menurutku sih ini ketika AI mulai menentukan nasib manusia. Say orang daftar kerja, CV-nya mesti ngelewatin screening yang bukan human, bisa lolos atau enggak. Atau waktu apply buat loan products ke financial institution, bisa jadi lewatin mesin yang decide approve or rejected, akhirnya menentukan bisa akses lending atau enggak. Self-driving car, yang mendeteksi objek visual gitu Mas, dan menentukan arah bergerak kendaraan kita kemana. That's the first wave. Yeah. Lalu orang bilang kita masuk ke gelombang kedua nih, yang disebut-sebutnya generative AI. Ya, seperti namanya ya, generatif ini kan generate, menghasilkan, membuat sesuatu berkarya, we let machines do the work. Nah, atas fenomena ini, what does it mean for humanity, Mas Adi Guna? First of all, for humanities, ada positifnya, of course. Positifnya adalah sekarang easier for us untuk berkarya. Iya ya. Kita mau berkarya apapun sekarang jauh lebih mudah dengan ada generative AI. Kita mau bikin buku, kita mau bikin novel, kita mau bikin copyright untuk advertisement kita mau bikin gambar, kita mau bikin desain, even kita mau bikin music, it's easier for us. So, more opportunity for us untuk berkarya, gitu ya. Terus secondly adalah, this is a democratization of expertise. Oke. Ya, jadi Democratization of expertise. Seorang expert di bidang tertentu, ya, contohnya ya kita expert di bidang penulisan buku, penulisan novel, dia expertise-nya itu bisa seakan-akan kita pinjem gitu ya untuk kita menciptakan buku yang kualitasnya mungkin sama dengan ahli-ahli penulis buku yang hebat gitu ya. Jadi fenomena yang menurut saya sangat signifikan di era kedua ini adalah dua itu. Easier for us to create, easier for us untuk meminjam intelektual seseorang untuk kita pakai. Jadi this is what we call the era of democratization of expertise. Setuju banget sih. Sebenarnya kayak pas
GPT rilis nih ya Mas ya, as a knowledge worker myself, aku tuh bikin kayak blog-blog AI expert gitu, bikin profil expert di mana terus coba di-dump knowledge tentang area itu terus kita ngobrol. Tapi kadang tuh galaunya tuh antara mau bikin sendiri dari scratch, fully rely on my own brain gitu ya, atau nanya sama AI gitu loh buat dibantuin. Itu kan ada seni prompting di situ. Yes, exactly. Nah, through many iteration, karena aku belum benar-benar belajar secara formal terstruktur tuh prompting yang bagus kayak gimana. Cuman dari iterasi itu tuh kok lama-lama pas pengen ngasilin yang bagus itu galaunya antara bikin promptnya bisa sampai sehalaman, setengah halaman, atau yang emang iterasi berulang sampai outputnya bagus, atau mendingan bikin sendiri itu kan kayak kontraproduktif gitu kan. AI supposed to help us dan bikin kita lebih produktif gitu kan dengan segala lebih cepat, tapi kok promptnya aja lama gitu loh Mas. Itu what's your take on this? Like anything, even sebelum kita ngomongin AI, kalau kita ngasih instruksi ke tim kita atau teman kita yang mungkin harus sesuai sama keinginan kita, kan kita juga harus kasih instruksi yang clear, right? You give instruction to your colleague, to your team, atau kita punya vendor gitu yang melaksanakan kerjaan kita juga harus kasih instruksi yang clear, as detail, as comprehensive, sesuai dengan goal kita. Right. Okay. So it's the same like kita menggunakan generative AI. Kita pengen dia melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan keinginan kita, ya kita memang harus melakukan prompting yang lebih akurat, lebih komprehensif. So apakah ini menjadi sometimes yes, ini menjadi kayak loh kok malah sekarang kayak lebih susah bagi kita, tapi nggak juga sebetulnya. Oh, juga. Imagine that you are okay, in your case it's writing. In my case I used to build like an algorithm or code or prototype for my code. Kalau saya bikin sendiri code itu, it can take one full day, right? Tapi dengan saya menulis prompt yang sangat detail, oke lah, nggak 5 menit juga. It can take me like 2 or 3 hours. Tapi itu lebih baik dibanding one full day gitu. Yes. Well, yeah. Yeah, it So, depends on the work ya. depends, ya. Kayak outputnya tuh short paragraph untuk say like simple communication. Kadang-kadang tuh lebih cepat intuisi kita dalam berkomunikasi daripada nanya AI gitu untuk kita coba. Tapi it's a common thing. Kita prompting sampai sepanjang itu it's expected. If you really want on some task, yes, you have to. Oh, jadi bukan me being not effective nggak ya? No. Okay. No. If you just want to have like very generic knowledge yang kita mau presentasikan anything, prompt yang simple, sederhana dan pendek itu udah cukup memberikan kita general knowledge lah. Okay. But somehow kan kita kan juga harus nulis something yang lebih detail, lebih spesifik, apalagi audiensnya mungkin expert gitu ya. Nah dalam hal itu memang wajar kalau kita memprompting dengan jauh lebih komprehensif dan lebih lama gitu. Tapi nggak semuanya. Bahkan kalau saya sekarang malah for some things like, for example, writing some Twitter post or LinkedIn post, mungkin lebih cepat daripada saya nge-prompting, lebih cepat nulis sendiri gitu. So, depends on the task. I see. Oke. Well, ini menarik banget sih. Cuman memang dari kemarin yang misalnya GPT-3, 3.5, 4.0 ini lumayan cepet ya. Betul. Ini apa sih yang ngedrive pergerakan advancement dari Gen AI ini? Well, cepet banget gitu. Gen AI ini kan sekarang emang lagi jadi topik hot ya di mana-mana. Well, and sekarang kita lihat top university in the world, top lab in the world, Google DeepMind, ya OpenAI and everything, mereka sangat intensif sekali dalam melakukan pengembangan baru. Nah, kenapa misalnya jadi dari ChatGPT 3,5 ke 4 itu perbedaannya sangat luar biasa? Because they always put new algorithm, kayak misalnya change of thoughts yang tadinya nggak ada di GPT sebelumnya, sekarang udah pakai change of thought. Jadi dia udah kayak memiliki memori gitu yang bisa revert ke pengetahuan dia sebelumnya, Ini bisa melakukan smart, reasoning. Yeah. Jadi kalau aku sekarang visit lagi nih, kan udah bikinin build expert nih, yang satu Exactly. expert in conversationalist Yes. English, misalnya yang satu lagi expert di sektor X, Y, Z. Itu mereka udah punya memori dari yang kita dump kemarin-kemarin ya? Jauh lebih berbeda. Super, berarti dari Kemampuan reasoningnya jauh berbeda. makin By- bagus ya. Yes. Tapi makin jadi bias ke yang kita bangun gak sih? Depends. Not really. Depends. I mean, kan basisnya dari large language model or Gen AI ini sebetulnya kan pengetahuan yang sudah ada, right? Iya. So,
Kalau pengetahuan itu bias, ya ikut jadi bias. Kalau pengetahuan itu benar, terstruktur, terregulasi, ya itu akan jadi pengetahuan yang terregulasi. So it depends on the knowledge that you give to the. Kan ada disclaimer tuh, outputnya tuh bisa halusinasi. Exactly. Yes. Yes. Itu ada nggak seni tertentu dari prompting atau yang the way kita consuming its output supaya kita ensure emang bias halusinasi itu minim banget gitu Yeah. dalam pemakaian. So ada beberapa teknik yang kita sebut fine tuning ya. Nah, fine tuning itu juga ada beberapa teknik lagi kayak misalnya retrieval augmented generation gitu ya, RAG. Tujuannya adalah ketika kita punya specific knowledge, dia akan merefer ke satu source yang kita bisa percaya dengan limitation tertentu. Oke. Tapi ini memang spesifik teknik yang kita pakai kalau memang kita perlu mengadopsi satu pengetahuan yang memang nggak boleh halusinasi. Nah sayangnya, most of us are using public version of ChatGPT, public version of Gemini and everything, right? Jadi ya itu hal yang tidak terhindari meskipun kita bisa meminimasi itu dengan memberikan prompting yang sangat spesifik gitu. Tapi if I'm talking from the point of view dari kita sebagai enterprise, alangkah baiknya kalau kita punya mekanisme fine tuning sendiri. Oh, I see. Oke, jadi tergantung standar penggunaannya kita Betul. punya fine tuning tertentu dan Betul. For example, case per case basis juga. betul. For example, if you are building this kinds of chatbot system untuk customer service misalnya, it cannot be hallucinating, right? So it needs to be fine-tuned with the knowledge that product and yeah, services. yes, exactly. Satu company Yeah. kasihnya, makanya itu berarti highly ini ya, kontekstual banget ya. Kontekstual banget, exactly. Especially if you want to apply this LLM for enterprise purposes, Customize ya. it needs to be customized. And Train yeah, on top of the company knowledge. gitu ya, exactly. Bisa dipakai. Yeah. Dan kita punya mekanisme fine tuning yang benar gitu. Tapi ini emang driver utamanya dari rapid advancement ini apa sih Mas? Data kah atau sebetulnya algorithm buildingnya yang orang makin kejar-kejaran antar competitions drive ini kan. Yes. Dari dulu perang selalu mendorong inovasi dan teknologi ya. Yeah, I mean banyak pendorongnya ya. Beberapa faktor ya, data is one thing, teknologi big data itu one thing juga. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan itu ada dua hal, yaitu kemajuan teknologi hardware khususnya GPU ya. Computing ya. Yang kedua algoritma untuk deep learning. Nah deep learning itu juga ada suatu spesifik teknik yang menurut saya menjadi pendorong, yaitu self supervised learning ya, di mana kita nggak perlu melakukan training atau supervised learning gitu, supervision terhadap si pembuatan model itu. Jadi dia bisa belajar sendiri. Nah, yang kedua yang penting lagi adalah satu teknologi yang namanya transformer ya, yang berbasis attention. Nah, dua teknologi itu yang memungkinkan kita membuat satu large language model di mana kita nggak perlu ngajarin dia apapun, dia belajar sendiri. Ya, dia belajar sendiri dengan sejumlah data yang besar. Dia memprediksi kata apa, probability-nya setelah satu sentence atau kata tertentu, gitu. Sehingga dia memiliki satu pemahaman keterkaitan antara satu kata dengan kata lain yang direpresentasikan dalam bentuk vektor. Nah, itu yang kemampuan untuk belajar tanpa kita ngajarin atau self-supervised learning itu menurut saya adalah kemampuan yang membuat tiba-tiba dalam sekejap kita punya satu model deep learning yang luar biasa kayak pinter gitu loh. Dia punya Belajar mandiri. belajar mandiri gitu. Ya, Nggak ada gurunya, belajar mandiri. belajar mandiri. Dan tentu saja ini diintegrasikan dengan teknik-teknik lain seperti reinforcement RHLF ya, reinforcement human learning. Itu juga tetap ada human lah yang membantu untuk proses mengajarin si model ini gitu. Tetap ada human sih. Tapi racing AI bet ini lebih banyak kemana sih Mas? Kalau lihat sekarang, apakah lebih banyak ke AI text generation atau could be di luar teks tuh growing juga in a way yang sama gitu loh, hype-nya gitu kan hype banget karena everyone can relate gitu. Instead of like Google langsung tanya expert, itu kan text based itu semua orang bisa relate. I mean teks itu kan sesuatu yang mungkin menjadi sarana komunikasi utama kita ya. Jadi kita
kita berkomunikasi dengan orang lain itu pasti melalui teks, melalui language, melalui sentence, words and everything. Jadi pastinya ini akan menjadi ya mungkin pendorong utama ya dari teknologi ini yang sekarang kita sudah nikmati ya, misalnya ChatGPT lah atau Gemini segala macam. Tapi sebetulnya representasi pengetahuan di alam ini sebetulnya nggak cuma teks. Iya betul, Iya kan? betul. Kan ada objek visual juga. Ada objek visual yang ada objek audio, right? Even sekarang kalau kita merepresentasikan bentuk kehidupan manusia yang paling sederhana itu kan dalam bentuk protein. Protein itu ada representasi DNA contohnya seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui, bentuk DNA satu organisasi hidup itu seperti apa, kemudian impact dari drug seperti apa, itu direpresentasikan dalam bentuk DNA, dan itu pun bisa menjadi large language model juga sebetulnya. Jadi yang akan menurut saya menjadi tren di masa mendatang adalah pertama multimodalities ya. Jadi selain teks tentunya image, sekarang video baru keluar tuh kemarin, suara segala macam, right? So you can, berapa waktu lalu tuh masih jelek gitu hasilnya. masih jelek, sekarang udah luar biasa, right? So ya Runway juga dia bikin kayak gitu. Nah jadi multimodalities, mulai image, video, DNA, I don't know, mungkin nanti some language yang lain juga mungkin bisa dijadiin LLM juga gitu. Yeah, I think that's going to be there. Nah, kan kalau misalnya balik ke users ya Mas, mau itu individual users, ya corporate users, kita taunya adalah pengen dapat output terbaik dengan latest technology yang bisa mengantarkan kita dapat output terbaik itu. Nah, ini bermunculan nih AI platform yang atasnya sih capek gitu loh milihnya. Ternyata ada yang nawarin kalau misalnya spesifik untuk say essay writing or text generation pakai ini. Tapi kalau buat yang lain pakai ini gitu. Nah, gimana sih milihnya? Apakah ya kalau aku sih personally balik lagi GPT ya. But what's your view on this? Oke, teknologi AI itu sama kayak kita pertama kali banget mengenal teknologi mobile application contohnya gitu. Ya. Orang tuh make waktu itu mobile application, udahlah kita semua pakai native platform aja gitu kan. Iya, bawaan gitu. Bawaan gitu dari masing-masing platform, ada iOS, ada Android ya. Nah, tapi over time orang udah mulai ngelihat nih, ternyata untuk satu keperluan ini lebih baik saya pakai misalnya framework yang lain gitu. Misalnya PWA gitu ya, Progressive Web Application itu bisa lebih. Nah, AI itu sekarang orang apapun, gue antara Gemini dan ChatGPT. Iya. Antara dua itu, orang taunya itu, right? Itu aja. Tapi over time, kita akan melihat, dan ini my prediction in the future, akan muncul LLM yang lebih spesifik. Sekarang pun udah kelihatan kan. If you want to build kayak misalnya AI yang bisa mereplikasi diri kita pakai apa? Pakai Heigen, right? If you want to create a brochure yang cantik, bukan hanya dari sisi teks, kalau teks mah gampang bisa pakai ChatGPT, tapi mau dari sisi desain segala macam, you can use Canva. Ya, kalau mau bikin video segala macam udah ada Runway, Sora juga ada, terus si Adobe juga Firefly kemarin ngeluarin yang baru gitu ya. So over time itu udah jadi pengetahuan kita juga. Gua mau bikin apa, gua nanti pakai AI yang mana gitu. I see, it's so hard to catch up. Itu bakal jadi a whole new industry sih ya. It's whole new industries. And this is actually, ya ini yang kemarin sempat aku tulis di buku aku, AI Startup Strategy. That's why in the future it's very important. Ini dari sisi user kita juga harus tahu ini produk apa yang kita pakai untuk keperluan apa. Tapi dari sisi developer juga harus tahu nih, gue mau bikin produk apa, AI apa yang harus gue taruh di situ. Dan siapa yang pakai gitu. Siapa yang pakai nantinya. Wah, menarik. Ya, sama aja kayak kita kerja ya kan, kalau misalnya pengen ngolah crunching numbers, table, we'll go to Sheets atau Excel ya. Terus kalau teks ya Word sama kayak gitu ya. Cuma bedanya ini lebih ke AI based ya. Betul. And eventually AI itu akan embed juga dengan aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Contoh sekarang you can use Google Sheet dengan AI, Excel dengan AI, right? So jadi gue dulu kan kayak berasa harus nguasain banyak skill ya. Betul. Data analysis. Yes. Terus ini kayak gimana ya kalau mau query sebelah sini skripnya gimana? Sekarang tuh dengan ada gini kayak nggak harus amat. Nggak harus, betul. Cukup tahu general idea-nya dan nggak harus kayak technical depth-nya pegang, nggak harus ya. Exactly. You think so? Now this is more like the most important skill is how to
have a design thinking, dan how to think itself Oke. of one problem. I see. Karena implementasinya kita udah ya mungkin bukannya completely remove the implementation, tapi kita nggak harus mikirin detail lagi di situ gitu. Well, Mas, with AI technology embedded in our daily lives nih ya, Mas. Almost every aspect nih ada aja gitu ya yang kita sadar nggak sadar tuh interacting sebenarnya dengan AI services or product. It is part of our education, professional practices juga. While it is empowering, tadi kan mention juga productivity boosted banget. There have been some ethical debates around it. Misuse lah, violation to privacy. Nah, dimensi ethical, unethical itu selebar apa sih, Mas? I mean, for myself, it's quite hard for me to sense like how ethical, unless itu kayak ekstrim banget, ini menyangkut nyawa, menyangkut hidup itu, unless itu ekstrim banget tuh somehow agak ini ya. So, ini juga sebetulnya menjadi pembicaraan dan perdebatan juga ya di lingkungan not only yang bikin AI, tapi juga of course regulator, government. What is defined as ethical, what is unethical? Filosofi nih. Ya. So, anyway, ethical itu kan sebetulnya kalau kita balik lagi ke definisi awalnya kan sebetulnya simple kan. Do we actually doing something yang harmful ke orang lain gitu ya? Harmful ini bisa physical or non physical. Ya, kalau iya, well that's not ethical. If you are talking about business and everything, you are harmful to other entities and other people, nah itu nggak ethical. Likewise, AI juga sama. Nah, kalau AI ini sudah melanggar ya, pertama mungkin privacy kita, ya, atau hak-hak kita, nah itu udah mulai nggak etik. Nah itu yang akhirnya kita sekarang coba bikin regulasi ya, yang menghindari hal-hal itu terjadi. Apa contohnya? Kalau kita ngomongin mengenai hak kita sebagai let's say sebagai citizen lah, sebagai warga negara gitu ya, kita berhak untuk mendapat perlakuan yang adil dari government. Apakah ini terkait sama social security, ya, perlindungan terhadap kita sebagai warga negara. Nah, itu nggak akan terjadi kalau ada bias di situ. Terutama if we are using a kinds of AI yang tadi seperti Mbak Ilmi sempat ceritakan di awal, yang bisa membantu untuk melakukan decision. Screening lah, ya, screening terhadap orang yang mau ngambil loan, screening terhadap orang yang mau kerja. Nah, ini dalam konteks pemerintahan bisa lebih luas nih, dalam konteks public service bisa lebih luas nih. Bisa ke screening apakah orang itu berhak mendapat beasiswa atau enggak, ya. Dan ini dampaknya luar biasa. Seorang anak, orang ya. Iya, nasib orang. Hajat hidup orang untuk berhak mendapat pendidikan yang layak, di mana itu dijamin oleh undang-undang kan sebetulnya. Nah, kalau keputusan itu diserahkan ke AI, pasti ada yang namanya bias. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengurangi bias itu? Menghilangkan nggak mungkin, tapi mengurangi bias itu sehingga ketidakadilan yang terjadi itu bisa kita minimize. Nah, contohnya seperti itu, Mbak. Jadi aspek lain privacy, right? Ini selalu menjadi dua mata pisau yang berbeda nih. Kita pengen aman, tapi juga kita pengen privacy. Ya, contohnya di company saya bekerja sekarang, Novel, kan kita mengembangkan face recognition. Yang di banyak negara face recognition ini juga sebetulnya banyak kontroversi. Di demo juga. Iya. Tapi kita harus akuin bahwa face recognition ini banyak sekali membantu pihak law enforcement untuk mengurangi kejahatan. Karena sekarang dengan ada DPO ya nyari. Iya, nyari DPO, mencegah. Aja, betul. Gitu. Bukan hanya DPO, tersangka, mencegah terjadi kejahatan dengan blacklisting orang-orang yang memang nggak boleh masuk. Itu kan sebetulnya ada alert gitu. Ada alert. Tapi memang harus diakui pasti ada privacy yang dikorbankan di situ, right? I mean, dan ini tergantung kitanya gitu. Dan face recognition ini saya kasih contoh face recognition karena ini diterapkan di banyak negara, di banyak aplikasi, bukan hanya law enforcement loh, bahkan mungkin advertising sekarang juga udah pakai face recognition. Gitu ya. Yeah. Is it good or not?
Depends. Kita di mana gitu. Stance-nya di mana gitu. Ya. Ada case yang ini nggak sih yang somehow dampaknya itu besar banget. It's impacting huge population. Ya. Tapi sebenarnya benefitnya tuh clear gitu loh. Ya. Oke. Selain itu. Ada contoh yang Ethical dilemanya lumayan gitu. ya, ini juga menjadi diskusi banyak orang di dunia AI ya. Jadi ada dua case. Yang pertama adalah yang terjadi di Belanda. Jadi ada waktu itu untuk pembagi kalau di negara-negara di Eropa gitu, kebetulan saya di Eropa lama itu kan memang mereka memiliki sistem social security yang sangat bagus gitu ya. Nah, jadi social welfare and everything itu didistribute secara adil kepada rakyat di sebagian negara di Eropa, termasuk di Belanda waktu itu. Nah, Belanda itu suatu saat pengen mengimplementasikan AI untuk itu. Jadi untuk social welfare segala macam itu dibagikan dan ditentukan oleh AI gitu, secara otomatis gitu ya. Nah, ini ternyata ya due to many limitation of AI itself, kayak bias ya, kemudian jadi bias itu kan bisa dari data, bisa dari algoritma. Terjadi permasalahan di mana orang yang seharusnya berhak mendapatkan social welfare nggak mendapatkan dan sebaliknya. Nah, ini sempat menjadi skandal yang cukup besar di Eropa waktu itu. Nah, belum selesai itu kejadian, terjadi lagi di Australia, namanya Robodebt. Nah, Australia itu hampir sama sistemnya, di mana mereka juga punya satu sistem yang bisa melakukan peminjaman terhadap warga negara gitu. Jadi yang berhak dikasih pinjaman ini bisa buat education, bisa buat hidup, bisa buat segala macam. Dan mereka salah, ya. Mereka banyak bias di data sehingga salah orang yang harusnya berhak mendapat pinjaman nggak dapat dan sebaliknya. Dan ini lebih besar lagi. Banyak gitu. False negatifnya banyak. Dan ini lebih besar impact-nya, bahkan terjadi beberapa kasus suicide di Australia gara-gara ini. Nah, ini juga mungkin Itu ada gelombang kritis. yes. Jadi udah melewati fase itu. Jadi dan ini ya teman-teman ya, kalau di Indonesia ya ini kita nggak dapat duit dari pemerintah, kita masih bisa hidup kan, sektor informal di sini kan maju gitu kan, kencang banget gitu. Tapi kalau kita di Eropa, di Australia, kita nggak dapat bantuan pemerintah, susah kita untuk sektor informal karena jualan makanan aja di sana Nggak bisa asal Bukalapak. nggak bisa asal Bukalapak gitu kan, kita harus memenuhi sertifikasi ini itu. Jadi nggak segampang itu. Orang tuh literally bisa kelaparan gitu kalau misalnya nggak. Jadi ini penting banget di sana untuk punya sistem welfare yang fair ya, dan benar-benar diberikan kepada orang yang tepat. Kalau salah fatal akibatnya seperti yang terjadi di Eropa. Nah, jadi ini adalah contoh kasus di mana AI diterapkan di publik ya, dan ternyata impact-nya itu nggak dipikirin sebelumnya. Nah, tapi mereka sekarang banyak belajar ya, dan ini menjadi pembelajaran bagi semua organisasi yang mengembangkan AI akhirnya, terutama for public services ya, bahwa kita nggak boleh main-main di sini. Dan if you want to use AI, jangan menggunakan AI sebagai decision maker akhir. Tetap manusia. Tetap manusia. Ya. Dan boleh nggak manusia tuh kan kalau misalnya scale-nya besar, manusia satu-satu itu kan manual works ya, dan at that scale tuh kita pasti pengen automate gitu. Yeah. Can we still like computerize our if else decision making itu jadi dalam? We can. Sebetulnya gini. Jadi yang nggak boleh ditinggalkan ke mesin itu lebih ke kayak algoritma yang keluarin prediction itu bisa jadi ada biasnya tadi ya. Betul. Tapi sebetulnya di teknik kayak gini, AI itu sendiri juga ada dua school of thoughts, Mbak. Okay. Pertama yang kita sebut symbolic logic. Okay. Yang kedua yang kita sebut statistical based analysis. Contohnya machine learning, deep learning. This is the lecture. Ya, jadi Oke. Oke. Tahun 70 ketika Apollo mendarat di bulan, itu pakai AI juga loh. Cuman waktu zaman itu belum ada deep learning, belum ada neural network sebenarnya. Mereka pakai satu AI yang disebut symbolic logic. Symbolic logic itu kalau kita di computer science ada mata kuliah lagi namanya formal methods, metode formal. Everything that we build, any kind of decision systems, role-based system itu bisa dibuktikan secara matematis bahwa itu benar. I see. Right? Itu yang kita kembangkan tahun 70-an dulu. Bagaimana kita memastikan bahwa si pesawat ulang-alik ini bisa mendarat di bulan
dengan tepat benar bisa balik lagi ke bulan, kayak ke bumi. Jadi antara expected output sama yang di build within Yes. computer tuh kayak match. Match. Gitu. Because of the very complex matematik yang disebut symbolic logic tadi. Oke. Atau formal methods. Likewise, if you are developing a software untuk avionics system, kebetulan saya pernah di avionics systems ya, itu kita program itu harus benar, harus terbukti 100% benar, nggak bisa 100%. Oh, nggak bisa kayak kita 99%, disclaimer. nggak bisa, disclaimer nggak ada. Nah, 90% nggak bisa. kemungkinan false text nggak bisa. nggak bisa. Makanya yang kita bikin avionics system itu nggak bisa pakai metode yang berbasis statistik dan probability seperti deep learning sebetulnya, berbahaya sekali. Oh, jadi memang mungkin ada spektrumnya ya beberapa Yes. industri tertentu yang menyangkut Betul. dia kan keselamatan. Exactly. Nah, Oh, udah nggak. sebetulnya yang menyangkut keselamatan bisa nggak sih digabungkan antara metode formal method symbolic logic ini dengan deep neural network? Bisa. Namanya adalah neurosimbolik. Nah, menurut saya ini beberapa ahli-ahli ya. Dia berpikir bahwa mungkin kita juga selama ini terlalu mengandalkan kepada metode berbasis probabilistik dan statistik. Karena LLM itu base-nya itu. Nah, cuman nggak semua metode ini tuh cocok diterapkan di semua case. Contohnya kayak tadi, kalau kita case yang membutuhkan ketepatan, ya, akurasi, lebih cocok untuk diterapkan metode-metode yang menggabungkan symbolic logic tadi. Kayaknya ini ada dua school of thought yang saya lihat tuh ini sama itu nggak saling nyambung gitu. Iya. Ya, ini yang Ada gap gitu ya. ya, gitu. Kan misalnya kalau saya ini yang driving economics kan mostly pasti bisnis nih ya Mas. Dan bisnis kan berpikirnya practical, mudah, cepat, murah, expense-nya rendah, scale-nya besar, Karya besar, betul. optimum secara operation itu kan kita pragmatically lihat aja teknologi yang available, Betul. apa yang bisa ditaruh gitu. Nah tapi tadi kan ada potential ethical dilemma, apakah fair penggunaannya? Tambah lagi tadi ada yang harus 100% exact di beberapa use case, tapi sebenarnya bisa aja kita kayak taruh disclaimer if you apply this, dan lain-lain and that. Dan kita juga bisa decide whether to tell it or not gitu loh. Yeah. Nah artinya ini kan harus diregulate nih. Betul. Siapa sih yang perlu kan regulate? I mean, it feels chaos gitu. Yes. Karena everyone can just do it gitu. Yes. Developer atau organization, Ya. taruh aja tanda bintang disclaimer gitu kan. Yeah. I think it needs to be regulated by government. Oke. Ya. Dan ini penting banget karena ya gini, kadang-kadang ini yang saya takutkan ya. Saya takut dan even this already happen. Oke, jadi contohnya kalau kita ngomongin mengenai yang paling simpel aja deh, self-driving car. Iya. Self-driving car yang selama ini dikembangkan itu banyak sekali menggunakan ya kebagian besar deep learning karena itu yang memang paling praktikal, paling ya mungkin paling easy lah kalau kita mau ngebikin self-driving car tuh pakai deep learning gitu ya. Tapi sebetulnya di NTSB pun di Amerika ya, badan di bidang National Transportation Safety itu sebetulnya mempertanyakan apakah kita harus menggabungkan deep learning ini dengan metode yang lain, contohnya symbolic logic and everything. Ya. Karena bagaimana cara memastikan bahwa si sistem self-driving ini 100% benar? Kalau deep learning itu nggak mungkin karena deep learning basis statistik. Bisa ya kan? explainable 100% nggak sih sebenarnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Even Jadi if it- the so-called explainable AI itu never be like 100% explainable nggak? First of all, explainable 100% itu nggak mungkin. Tapi yang lebih penting lagi, even if it's explainable 100%, apa yang menjamin tidak terjadi kecelakaan situ? Oke. Nah, sementara di dunia yang lain ya, di luar deep learning, ada metode symbolic logic tadi. Yang ini udah dipakai di NASA, dipakai di dunia penerbangan, bahkan sekarang untuk ngatur jadwal kereta segala macam di Eropa dan di negara-negara lain itu pakai symbolic logic ini gitu. Because we can guarantee 100% the correctness karena itu semua based on mathematical symbols ya. Nah, ini yang kalau menurut saya I think this is need to be regulated. Kita mau case apa gitu. Iya. Oh, berarti I guess per industri kan biasanya suka ada asosiasinya, Betul. standarnya buat ensure practice-nya itu lurus dan protect consumers juga dan lain-lain. Justru mereka bisa take role di sini ya. Betul. Jadi emang mau nggak mau harus step into the what is the latest technology Exactly. dan how disruptive it is gitu ke praktik
bisnis mereka, dan Betul. kalau misalnya ada yang harus diregulate lah tadi, Diregulate, untuk memastikan gitu ya. Betul. Nah kalau contoh yang tadi di Belanda soal social welfare dan yang di Australia itu, belajar di situ nih Mas, bentuk regulasi yang harus that you think we need, yang cocok dengan climate di Indonesia. Oke. Indonesia it's quite unique country ya, karena ya, kita sebelum ngomongin regulasi aja di sini mungkin education dulu gitu ya. Jadi bahkan kalau kita ngomongin AI aja sebelum diregulate juga AI juga belum banyak juga yang ngerti kan di sini ya. Ya podcast ini kan part of Ya, this is part of that. Ya. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah ada satu paling nggak inisiatif dari pemerintah lah ya. Dan ini sebetulnya sedang berjalan sekarang. Saya juga terlibat di situ ya. Di mana paling tidak when you are building a kinds of AI system, kita tahu pertama data source-nya apa. Data source itu potensial bias atau enggak. Kemudian sistem AI yang dibangun itu apa? Mau pakai deep learning kayak mau pakai simple statistic kayak atau apa? Paling nggak kita tahu apa. Dan mekanisme untuk misalnya terjadi hacking atau pencurian data, pencurian privacy segala macam seperti apa, potensi terjadinya error atau apa, antisipasi bagaimana. Nah, jadi setiap organisasi yang membuat AI harus membuat report itu untuk kemudian nanti bisa diaudit oleh satu badan tertentu, mungkin Kominfo atau yang lain. Jadi bisa jadi ada algoritma audit juga ya. Yes, dan ini sekarang sedang dikembangkan Kominfo ya. Saya juga terlibat di situ memberikan rekomendasi juga. Berarti organization yang menerapkan AI technology khususnya di product services yang impacting langsung individual, Gitu. itu akan harus bisa menjelaskan dirinya gitu atas produk service tersebut. Betul. Di Termasuk data yang framework dipakai. Itu framework datang dari regulator berarti ya. Dari regulator. Ya. Dan kita pun juga mengacu ke regulasi-regulasi yang sudah dibuat, yang sekarang ya yang paling maju di bidang regulasi AI itu Eropa, of course. Berapa ya? Karena Yeah. kan individualsnya lebih Ya. work gitu ya. Ya, GDPR pertama juga kan dari Eropa, right? PDP kita juga spiritnya ada sana ya. Gitu. Walaupun banyak protes juga kalau dari teman-teman saya ngobrol sama teman-teman saya yang di Eropa, banyak yang protes. Gila, kita belum apa-apa udah diregulasi segala macam. Jadi kita inovasi akan selalu Bisnis susah ketinggalan. bergerak ya. Iya gitu. Well, tapi ya menurut saya ya, that's apalagi kayak Eropa kan everything is managed by the country anyway kan. Itu social welfare and everything ya, mereka wajar lah untuk regulasi AI ini gitu. Iya. Itu dari sisi regulasi ya Mas. Tadi kan lebih ke sifatnya yang kita ensure the ethical application dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke national sovereignty nih Mas. Kan kita AI product service itu bisa datang dari mana aja. Yeah. Global player, kita never really know dari mana originnya, Iya. diproses di mana. Iya. Terus under law negara mana yang apakah accessible or not sama pemerintahnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, we never know. Betul. Itu harmful nggak? Sebenarnya kita harus aware nggak sih dengan potensial threat ke national security kita sendiri? Exactly. Up to individual user ya? Yep. Perlu? Wow, bukan perlu lagi, sangat perlu. But itu sih kalau di obrolan teman-teman tuh nggak banyak sih. Nah, kayak kita pakai-pakai aja, it's practical. Exactly. In the level of, kita nggak usah ngomongin individual dulu ya Mbak Ilmi. Even di level organisasi harus sudah ada SOP yang ketat mengenai penggunaan Gen AI ini, terutama yang melibatkan data organisasi atau data pribadi. Ya. Nah, saya sendiri juga cukup ketat dalam menerapkan ini untuk misalnya pekerjaan sehari-hari saya ya. Misalnya kita untuk entah kita untuk nulis atau kita untuk coding and everything. Dimana kita tuh nggak boleh menyerahkan data, ya itu bisa code, bisa tulisan yang confidential. Itu briefnya dari company policy itu, internal policy dari internal company policy untuk sekarang gitu. Tapi nanti eventually ini akan jadi bagian dari regulasi. Jadi hopefully gitu ya. Negara yang akan bikin regulasi, if you are using AI, there's a certain standards that you need to follow. Misalnya kita nggak boleh ngasih data yang confidential segala macam. Karena ini kalau di perusahaan-perusahaan besar, contoh yang paling baru kemana tuh di Samsung. Samsung Korea itu akhirnya melarang penggunaan ChatGPT untuk
developernya dia. Karena ternyata developer dia aja ya asal kopas kode Samsung ke ChatGPT dan itu bikin ya langsung Samsung jadi intellectual property kan. Nah, jadi akhirnya sekarang mereka melarang dan mereka sekarang malah mau bikin LLM sendiri. Kayaknya udah jadi sih. Jadi they build their own internal LLM untuk coding dan segala macam. Nah, sekarang mulai banyak ke situ sih. Berarti drive untuk protect national security itu justru harusnya driving innovation Exactly. di sebuah negara dong ya. Sebuah negara. Building Betul. your own technology dan kan malah harusnya perusahaan internal juga bisa lebih thriving nggak sih? Betul. Karena kan I'm an organization that want to deploy surveillance in my building gitu. Terus ada regulasi-regulasi yang guardrailsnya tuh membikin harus di Indonesia dan lain-lain gitu. Yep. Kita bakal pilih yang Indonesian based aja deh gitu. Yep. Mestinya thriving dong kan? Harusnya ya. Karena ya itu akan membuat local company membuat sendiri misalnya large language modelnya dia, kemudian juga mungkin tempatnya ada di Indonesia gitu. Ya secara teori harusnya itu akan membuat thriving juga local industries. Tapi kan however dengan internet ya. Tapi of course not that easy lah. I mean, let's say saya perusahaan software nih. Saya pengen bikin my own large language model. Well, kita bandingin dengan si OpenAI misalnya. OpenAI dari mana dia dapat data untuk coding segala macam? Microsoft itu acquiring GitHub. Okay. Right? Yes, yeah. Dan setelah si Microsoft meng-acquire GitHub, tentu saja dia pakai itu data seluruh code yang ada di GitHub untuk bikin pinter si OpenAI kan gitu. Nah, jadi ya bisa nggak kita bersaing sama kayak gitu? Kesaingan kita Goliath. Yes, ya. Giant gitu kan dengan resource yang dimiliki. Dengan resource yang dimiliki mereka, Google coba datanya. Dan mereka punya data seluruh internet gitu kan. Nah, kita gimana cara bikin? Makanya mereka bikin BART sebelum Gemini itu kan cepet banget, ya kan? Dengan waktu singkat mereka bisa bikin satu large language model yang hampir menyerupai si ChatGPT gitu kan. Why? They have the data. Ya mas lihat yang Microsoft acquiring tadi ya GitHub, pas OpenAI di-improve. Ini kalau lihat dari trajektorinya, do you think the winner will take it all? Do you think this whole generative AI industry itu bakal di-rule sama 1-2 big players? Well, I would say yes. Dan ini ceritanya sama kayak kita ngomongin masalah search engine kali ya. Jadi akhirnya kan sekarang raja search engine dunia tuh ya semuanya kita banyak ada Lycos, Yahoo segala macam kan akhirnya cuma ada satu raja Google, right? Dan raja inilah yang sampai sekarang kita pakai. Tapi kalau kita di enterprise misalnya, banyak nggak sih yang punya enterprise search engine sendiri? Banyak juga gitu. Jadi banyak juga company yang akhirnya they have their own knowledge base systems lah gitu ya. Nah, likewise itu yang menurut saya akan terjadi dengan AI. AI itu ya mau nggak mau kita akan dikuasain oleh si entity yang menguasai paling banyak data ini, of course, right? Google, Meta, ya, Microsoft dan teman-temannya gitu ya. Apalagi Microsoft udah akuisisi GitHub. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan misalnya sebagai AI company di luar para giant itu? Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat very specific vertical knowledge system. Ambil pilih use case tertentu gitu, and going very deep. And this is actually the main hypothesis on my book, AI Startup Strategy. Gitu. Berarti bakal bermunculan nih banyak vertical tadi yang di-mention juga ya? Yes, and I think that's the only way you can survive as an AI startup nantinya. Karena you cannot possibly think that you will build a large language model yang bisa menyaingi OpenAI dan Gemini, menurut aku. So you think the most sustainable way to join the AI party ini tadi pilih vertical and going deep about it? I think so. I have a very strong opinion on that. Dan mungkin main di user experience gak sih? Yeah. That's what you've been mentioning as well. Of course. I think the key, salah satu key juga yang bikin
Gen AI ini sedemikian kayak sekarang disruption-nya itu karena UI juga. How can we access model large language model yang sangat kompleks itu kalau kita nggak memiliki UI yang simple as ChatGPT for example, just conversational UI, right? Nanti mungkin akan lebih simple lagi dari conversational, mungkin kita tinggal ngomong aja gitu ya, atau kita tinggal, atau sekarang ada new UI nih, namanya adalah spatial computing. Kayak apa tuh? Vision Pro ya si Apple, which maybe kita kita pengen bikin something, kita tinggal geser-geser aja jadi gitu ya, sambil kita ngomong. Maybe the key is on the UI also. Jadi yang bakal menentukan akhirnya mana yang winning di market juga customer experience-nya ya. Betul. Back to the human touch, no? Exactly. Yes. Meskipun belakangnya well, all automation, tapi balik ke human touch. Human touch and the data that you have, of course. Yeah. What kind of data that your organization has. Nah itu yang bisa kita bikin jadi part of AI system yang kita akan bangun. Kan tadi kita bicara regulating ya Mas. Tadi kan regulating nggak hanya soal ensuring its ethical use, fairness-nya, customer protection, tapi juga tadi player di industri juga ya. Kan biasa ada yang nonton ini komisi tertentu yang ini persaingan usahanya sehat apa enggak, ada itu kan cross border ini punya framework yang beda-beda dan ya of course interest yang berbeda kan, harapannya kan pasti untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya di suatu negara gitu ya. Nah, what are the key elements you think of effective AI regulation dan kira-kira how do you envision global cooperation in AI regulation? Ini very interesting ya. Saya cuma punya 2 contoh global cooperation yang ini berhasil diterapkan dan ini memang perlu ya. Jadi we have International Atomic Agency yang mengatur regulasi mengenai penggunaan nuklir, ya terutama untuk penggunaan yang sifatnya utility kayak listrik and everything. Itu diatur dan udah ada lembaganya tadi, International Atomic Agency yang membuat regulasi, membuat batasan-batasan, mengkomunikasikan itu dengan seluruh negara yang memang membangun sistem nuklir. Yang kedua ada yang namanya World Health Organization WHO. Jadi dia masalah pandemi, masalah yang berhubungan kesehatan masyarakat sama mereka diregulasi dan dikomunikasikan dengan negara-negara yang menjadi anggota WHO. Nah, itu menurut saya itu yang seharusnya dilakukan dan dibuat oleh para pemimpin dunia global sekarang. Ya, karena masalah AI ini menurut saya nggak bisa diregulasi 1 atau 2 negara gitu. Ini harus kumpulan beberapa negara. Oh ya, satu lagi yang contoh lainnya adalah Interpol. Interpol itu untuk masalah-masalah terkait penegakan hukum, ya, dimana kalau ada penegakan hukum di satu negara itu berkoordinasi dengan yang lain gitu untuk sama-sama menyelesaikan masalah-masalah terkait penegakan hukum. AI belum ada, dan menurut saya itu penting. Ada satu lembaga AI global, ya, yang mengatur AI, mengatur penggunaan data, mengatur privacy, bias dan sebagainya, dan memiliki satu power juga gitu untuk mengenforce satu negara agar memenuhi kriteria-kriteria etikal yang diperlukan. Nah, tapi sayangnya memang saat ini kita masih belum ke situ. Company yang ya kita harus akuin juga bahwa company-company besar ini memang punya pengaruh politik yang sangat kuat di negara-negara ya apalagi negara-negara seperti Amerika gitu ya, memang private-nya kuat banget gitu, private sektornya kuat banget. Jadi memang inisiatif-inisiatif ini masih setengah berjalan karena menurut saya masih belum ada keinginan politis dan juga keinginan yang kolektif dari semua negara ini untuk membuat organisasi itu. Tapi menurut saya eventually kita harus punya. Harus punya ya untuk bisa regulate secara optimum. Ya. Betul. Tapi yang menarik lagi saya view dari calon-calon entrepreneurs kan, kalau kita lihat ini kan ini potensi sebenarnya ya. Meskipun dengan guardrails yang masih ditentukan tadi ya, dan akan menentukan juga player di industri tersebut gitu. Di buku Mas Adi Guna, AI Startup Strategy, ini kan bicara banyak soal building a successful AI product dari inception sampai exit nih ya. Bisa nggak Mas Adi Guna share your idea with this progress so far ya?
Ya, well after launching the book, terus kita ngeliat progresnya sejauh ini. Ini sebenarnya $1 billion question ya. I mean, which vertical would you like pick to build your AI products? Oke, if I have to pick, ini satu aja nih cerita ini. One or two One or that two. you feel confident itu bakal thriving dengan climate sekarang di Indonesia. Ya, I think masalah fundamental buat manusia itu dua sih sebetulnya. Dan ini mau kita resesi kayak, mau kita pandemi kayak, tetap aja orang butuh gitu ya. Ya first is healthcare. Healthcare. Yeah, and I think there are many opportunities for AI to disrupt the healthcare. Ya, terutama ya penyakit-penyakit yang sekarang banyak ya, cancer, diabetic, or penyakit jantung yang sebetulnya mungkin bisa dibantu ya dengan AI. Lebih ke curative atau preventive? Dua-duanya, Dua-duanya. kuratif maupun preventif. I think that industry will thrive. Ya. Yang kedua, ya manusia mau nggak mau tetap akan butuh yang namanya energi. Oh ya. Ya, so saya pikir energi ini juga something yang ya manusia tuh populasinya nggak akan berkurang di dunia ini, gitu ya kan? Pasti akan nambah, gitu. Dan pasti kebutuhan akan energi itu juga nambah. Jadi I think two area yang bisa dibantu oleh AI itu dua itu. Ada dua lagi sebetulnya, mau dengar lagi nggak? Oke. Let's spill dong. Yang ketiga, ya again, saya tetap pada hipotesis bahwa namanya populasi itu terus berkembang, bukannya berkurang. Pangan. Primary sector ya justru. Yes. Food and agriculture. Dan ini masalah yang kelaparan segala macam itu masalah nyata ya. Dan itu ya it's really the world problem, and dan nggak berkurang gitu tapi nambah. Ya. Yang terakhir of course ya sekarang yang kita alamin ya, climate change. So it's about environment. Green tech ya. Green tech. Ya, jadi gimana kita bisa mengurangi emisi karbon ya, gimana kita bisa mengefisien, karena termasuk AI sendiri itu not without problems loh. AI needs a lot of energy. Computing powers needs carbon and everything ya kan. So itu juga contributing actually. So we are trying to solve green tech with AI. Yeah. Which contributes to the green itself gitu. Jadi ya ini yang menurut saya, can we solve this problem? 4 problem ini. Menarik. Gitu. Ini proposal buat listeners. Semoga memantik supaya muncul nih inovasi juga gitu ya. Yeah. So considering this whole disruption ya Mas tadi kan, first wave, second wave dari discriminative AI ke generative AI. Buat kita individuals, so what sih sebenarnya? Tadi kan organisasi ada harusnya gini, and then we are protecting hak kita juga, ensure fairness, ethical use of AI juga. So what gitu loh? As an individual ya. So I'm going to speak as a, mungkin kalau saya sih ya, saya waktu saya di dunia ini mungkin ya let's say I don't know 20-30 years lagi lah gitu ya, tapi mungkin saya lebih concern ke mungkin anak-anak saya. So saya akan bicara sebagai parents, mungkin juga sebagai edukator juga ya, karena saya juga dosen gitu ya. So sebagai individu apa sih yang bisa kita lakukan di zaman AI akan thriving ini gitu ya, dan sudah thriving ini. Kalau menurut saya kita justru sekarang tuh kesempatan kita untuk balik lagi ke apa sih sebetulnya eksistensi kita buat apa sih manusia itu gitu ya. Menurut saya eksistensi manusia itu untuk berpikir dan berkreasi dan membuat impact. Berkarya. Itu adalah hakikat manusia. Ya. Tapi kan sekarang dengan adanya teknologi itu, sekarang kita nggak melakukan itu gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang mungkin nggak ada hubungannya dengan berkarya, berpikir, menciptakan impact gitu ya. So my good vision about AI, mereka bisa melakukan itu.
let us as a human think for the better world, create an impact for a better world. Yang kerjaan-kerjaan kasar, kerjaan-kerjaan yang sifatnya memusingkan, kasih aja ke si AI. Itu. So our modern slave Dia will make them a modern slave of us. Make us as a thinker and impact maker. Nah, dalam kaitannya dengan individu, menurut saya masalah-masalah teknis itu serahin aja ke AI. Kita sebagai individual try to think more in the highest level aja. Nah, itu yang menurut saya that's where the liberal educations are needed. jadi balik lagi ya ke masa dulu ketika kita punya luxury untuk Belajar berpikir, liberal arts, Yes. yang kasar-kasar ya udah. kasih ke mesin, sekarang kasih ke AI, kasih ke robot. Hopefully ya robot udah sedemikian canggih sehingga kita nggak usah mikirin kalau kita pengen ngebajak sawah, kalau kita pengen mendapatkan energi segala macem, ya kita nggak usah kerja di kilang minyak capek-capek gitu. Let the robots do that, ya, dapetin energi untuk kita, dapetin makanan buat kita berpikir gimana menciptakan dunia ini jadi lebih baik. So this is what I hope the future would be, dan anak-anak generasi sekarang dan generasi masa mendatang seharusnya lebih belajar how to think, how to create an impact, how to build a better spiritual state bagi mereka, lebih damai hidup, ya, Lebih dunia meaningful ya, lebih jadi manusia. lebih jadi manusia harusnya. Iya. Gak terikat dengan Gak terikat. You learn, you write, you share knowledge, you design something. reflecting. Yes. And this is, I hope, what is going to be with the future. Hopefully. Pastinya dengan public policy yang Yeah, of course. protecting the welfare juga. Karena kan pasti ada gelombang, well ini kerjaan orang hilang dong, balik lagi ke situ. Baik lagi, ya, well, ini juga tentu saja kaitannya dengan, do we want to put our faith in the bunch of people, in the hands of bunch of people? Yang deploying AI to Yeah, decide for them. decide everything for them. Kita bisa jadi slave-nya AI, atau kita menjadikan AI sebagai slave kita. Itu mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Kita sebagai citizen, we have that rights to ask the government, okay, give us the choice. Kita mau AI seperti apa? Give us the choice not to make this AI controlled by a handful of people. Okay, that's our right. Then we need to fight for that. So as a citizen, what we create, we want to protect, kita punya hak gitu. Yes, we have Dan kita the harus right. nuntut itu ya. Dan kita harus untuk itu. Ini harus geraknya rame-rame sih kayaknya. Yes, of course. Tapi sebelum gerak, aware dulu kan? Aware dulu. Aware dulu. Betul. Thank you so much Mas Adiguna for sharing your infallible insights. Seru banget. It's been a fascinating discussion. Well, as we wrap up this episode, what's your final thoughts, Mas? Okay, I think my final thoughts will be, kita sebagai human beings, mau nggak mau kita udah ada di era AI. So, we learn AI, ya, jangan menghindar juga, nggak akan bisa. So, we have to learn AI, tapi kita harus learn juga yang paling penting adalah how to be a better human beings. How to be a better thinker, better writer, give more meaningful impact to the world dengan menggunakan AI. Gitu. So, use AI as your assistant, not our boss. So, with AI taking the world, kita sebagai citizen, whatever we create, kita berhak untuk protect. As a citizen, kita berhak menuntut pemangku kebijakan, pembuat regulasi untuk memastikan fairness decisions yang mempengaruhi hajat hidup kita. As an individual, we need to educate our future generation about AI, membangun AI-proof skills seperti liberal arts, because the art of writing now is prompting. Alright, that's a wrap for today's Tech Talk. Thank you guys for diving in with us on Beyond Bytes. Keep exploring the tech world and we'll catch you in the next dive. Thank you Mas Adiguna. Thank you, Mbak Melmi.